adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi nih dengan Kak Eta di sini dan ditemani oleh Gwen. Gwen. Kita sapa dulu yuk adik-adik yuk. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat-sehat semua ya dan tetap di rumah. Dan jangan lupa Gwen, tetap memakai masker. Nah, bila keluar rumah, terus rajin cuci tangan. Nah, setelah itu tidak ke tempat yang ramai-ramai seperti apa Gwen? Mall. Nggak boleh ke mall dulu ya adik-adik. Nah Gwen, sebelum kita mau cerita storytelling kita minggu ini, kita lihat dulu yuk yang satu ini yuk. Ayo adik-adik, kita lihat sama-sama. Sudah selesai beres-beres rumah, sudah selesai masak, sambil nunggu Gwen nih lagi main sama si mbaknya. Karena kan ngopi nih ya. Mami. Ya Gwen, kenapa? Tangan aku luka. Mami obatin dulu ya. Nih pakai obat betadin biar tidak infeksi dan lukanya bersih. Nih Mami obatin. Nah sekarang sudah diobatin dan sudah bersih lukanya. Sekarang tinggal Gwen berdoa sama Tuhan supaya lukanya sembuh. Memang Tuhan bisa menyembuhkan sakit aku, Mi? Bisa dong, Tuhan itu menyembuhkan luka yang kecil, luka yang besar juga, sama seperti luka kamu ini. Nih Gwen, ada loh cerita mengenai seorang raja di Yehuda yang juga sakit, terus Tuhan sembuhkan. Mau dengar gak ceritanya? Aku tahu siapa raja itu. Siapa yo? Rajanya Hizkia. Nah, betul sekali Raja Hizkia. Nah, adik-adik juga mau dengar kan? Yuk kita dengerin yuk. Cerita minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 11. Suatu hari ada seorang raja bernama Hizkia yang sedang sakit. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya adik-adik. Terus di badannya tuh ada seperti luka, bengkak, dan keluar nanah. Badannya sakit sekali. Nah, hampir-hampir Raja Hizkia ini mati. Nah, pada suatu hari ada Nabi Yesaya datang ke istana Raja Hizkia untuk menjenguk Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan. Setelah bertemu dengan Raja Hizkia, Nabi Yesaya berkata, "Kamu tidak akan sembuh Raja Hizkia dan akan mati." Setelah Raja Hizkia mendengar pesan Tuhan itu, Raja Hizkia menjadi sedih adik-adik. Lalu dia memalingkan mukanya ke tembok. Dia saking sedihnya. Dan lalu Raja Hizkia berdoa sama Tuhan dan berkata seperti ini doanya, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup setia di hadapan-Mu Tuhan." Setelah berdoa, Raja Hizkia itu menangis. Lalu Tuhan mendengar doa Raja Hizkia dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya untuk menjumpai kembali Raja Hizkia di istananya. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya lalu pergi ke istana Raja Hizkia dan menjumpai Raja Hizkia yang masih terbaring di tempat tidur, yang masih sakit adik-adik. Dan dia akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Adik-adik, pesan firman Tuhan yang disampaikan untuk Hizkia bahwa Tuhan berkata dia akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Wah adik-adik, Hizkia menjadi senang dong ya kan. Nah Tuhan akan memberikan tanda dengan bayangan jam matahari. Kalau mundur 10 langkah nih adik-adik, maka janjinya ditepati. Nah adik-adik, dilihatlah jam matahari itu. Ternyata mundur 10 langkah adik-adik. Wah, Raja Hizkia menjadi senang
dan bersukacita adik-adik karena dia akan sembuh. Lalu dia memanggil para pelayan raja untuk merebus buah ara dan membuat pasta dari buah ara, lalu ditempelkan ke lukanya itu. Nah adik-adik, Raja Hizkia kembali menjadi kuat dan sembuh dari penyakitnya adik-adik, dan memerintah kerajaannya selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan kota kerajaannya. Nah adik-adik, kita belajar dari cerita Hizkia ini bahwa ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan. Pasti Tuhan jawab kesembuhan itu buat adik-adik semuanya. Nah, kesembuhan itu dan pertolongan Tuhan itu datang bisa dari dokter, bisa dari obat-obatan yang adik minum, dan juga bisa dari makanan yang adik-adik makan juga. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa adik-adik semuanya. Adik-adik, ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Mazmur 30 ayat 3b. Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Dah.